Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri, balik lagi di ulasan sekaligus cuplikan trailer untuk nanti malam episode 3 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Milar TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Di episode sebelumnya terlihat di sini Nana yang ketiduran di kursi sudah menulis di buku hariannya tentang suaminya, ketakutan suaminya dibawa sama polisi. Lalu Nana juga di pangku dipindahin ke kasur sama Dewa. Lalu di sana juga Dewa langsung naruh di ranjang dan langsung diselimutin dan dia tidak dijauhin sama dia. Lalu di sisinya dia duduk sambil mengelus-gelus rambutnya istrinya yaitu Nana. Lalu di sana juga Dewa ngomong sendiri, ada apa sama istriku sampai dia ketiduran di kursi, kata Dewa. Dia mungkin memikirkan masalah saya, kata Dewa ngomong sendiri. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia Sildatel yang menitipkan Salsa ke Bu Sari dan dia juga pergi meninggalkan Bu Sari sama Salsa. Lalu di sana juga si Alia Sildatel pergi mau kerja dan si Alia Sildatel sudah pergi. Di sana Lula datang dan dia menghampiri Bu Sari. Lalu di sana juga nanya Salsa, "Oh, ada Tante Lula di sini," kata Salsa ke Lula. Lalu di sana juga Bu Sari juga ngomong, "Salsa sudah kenal sama Lula," kata Bu Sari. Lalu jawab Salsa, "Di sana saya sudah kenal Tante," kata Salsa ke Bu Sari. Lalu di sana juga Bu Sari ngomong sama Salsa, "Udah lama kamu kenal sama Tante Lula?" "Sudah Bu Sari," kata Salsa ke Bu Sari. Lalu Bu Sari juga dia ngomong kepada Lula, dia ngomong, "Kamu udah lama kenal sama Salsa," kata Bu Sari kepada Lula. "Sudah Bu," kata Lula, "sudah lama sering ke rumah Bu Nawang." Lalu ke rumahnya Bu Farah, kata Lula. Lalu di sana juga di dalam batinnya Lula juga akan mengorek isi si rahasia-rahasia Sildatel dari sosok Salsa. Dia akan menanyakan bahwa Salsa ini anak siapa. Lalu di sana juga di sisi lain terlihat di sini episode selanjutnya. Di sini Nana sama Dewa, dia tadi membawa Fitri dan dia lagi membawa belanja di pasar, entah membeli apa di sana. Dia sudah beres belanja, dia langsung pergi, langsung menuju di mana Fitri nungguin dia lagi belanja. Lalu Fitri sendiri di sana, lalu pas ke tempat sana Fitri sudah tidak ada. Lalu di sana juga Nana sama Dewa panik melihat Fitri sudah tidak ada di tempat duduknya. Lalu di sana juga kesana kesini, Dewa nyari ke sana sambil teriak-teriak. Lalu Nana juga cari ke sini sambil teriak-teriak memanggil Fitri. Lalu di sana sangat shock sekali Nana sama Dewa karena Fitri itu anak orang. "Pasti kita akan kena masalah lagi," kata Dewa. Dia sambil teriak-teriak memanggil Fitri. Di sana juga Nana berteriak-teriak memanggil Fitri, lalu dia menelepon kalau sudah pulang ke rumah. Lalu pas mau ditelepon, dia HP-nya lobet dan dia juga dijajal sama Dewa juga. Dewa nggak punya nomor panti asuhan. Lalu dia menuju ke pinggir jalan sambil cari-cari Fitri. Tiba-tiba ada 3 preman yang menggangguin Dewa sama Nana. Tiada lain itu adalah suruhan si Kehead Kelvin dan si Tony. Lalu di sana terjadilah perkelahian lagi, Dewa melawan preman-preman itu. Lalu gak lama kemudian juga preman itu langsung kabur kalah sama Dewa. Dan Dewa juga langsung pulang ke rumah dan dia memanggil Livia.
lalu berteriak-teriak dan datanglah Livia menghampiri Dewa. "Ada apa Mas Dewa?" teriak-teriak kata Livia. Dan tidak lama kemudian Bu Farah juga datang menghampiri Dewa. "Ada apa kamu itu teriak-teriak kayak orang kesurupan?" kata Bu Farah. Lalu di sana ngomongin masalah Piti sudah pulang belum, kata ada kesini pulang belum, kata Dewa. Lalu di sana gak lama kemudian singkat cerita datanglah neneknya Piti sama ibu panti asuhan. Lalu neneknya Piti juga di sana, dia menangis, "Bagaimana cucu saya bisa hilang?" Lalu di sana juga Dewa pamitan akan mencari Fitri. Lalu di sisi lain di episode selanjutnya cuplikan untuk nanti malam. Di sini Pak Dewa dijemput sama polisi. Lalu di sana Dewa dikejar sama Nana dan dipegangin. "Mas, jangan tinggalin aku," kata Nana. Entah ini mimpi lagi, entah mungkin kejadian, entah bagaimana, kita tonton aja terus. Lalu di sana juga Dewa juga dimasukkan ke mobil. Lalu terlihat di sini Nana sampai duduk di bawah sambil nangis sambil manggil-manggil suaminya. Lalu di sisi lain Bu Farah dia akan mengembalikan fakta dan mengancam kepada Bu Sari. "Akan saya balas kesakitan saya lebih-lebih dari ini," kata Bu Farah ngomong sendiri kepada Bu Sari. Lalu di sana di sisi lain Dewa ketemu sama si Kehed Kelvin. Lalu di sana pas di kantor polisi dia ngomong si Kehed Kelvin, "Selamat ya Pak Dewa," kata si Kehed Kelvin sambil tersenyum. Lalu di sana juga Bu Sari juga ada sambil melihatin Dewa. Lalu di sana Dewa juga menjawab, "Kebohongan akan cepat terbongkar," kata Dewa kepada si Kelvin. "Tunggu aja tanggal mainnya," kata Dewa. "Besar kemungkinan pasti ini akan membalikan fakta, akan senjata makan tuan. Bukannya Dewa yang dipenjara tapi si Kehed Kelvin." Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana yang lari-lari lagi mengejar mobilnya polisi yang bawa Dewa. Di sana terlihat di belakang ada yang mengikuti, adalah itu mobil. Gak ada lain, mobil itu adalah Pasha yang melihat Nana lari-lari. "Kenapa Nana lari?" kata Pasha ngomong sendiri di mobilnya. Lalu di sana Pasha juga, "Kenapa Nana itu?" kata Pasha. Langsung dia menggas mobilnya supaya cepat-cepat nyampe ke Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini si alias si Hileud Atel, si Nurus Tunyung, si Tebuka Kakenyos, dia menyuruh ke Bu Farah, "Pokoknya permintaan saya Bu Farah harus menyingkirkan Nana dari rumah ini," kata si alias si Hileud Atel. Lalu di sana juga Bu Farah juga bukannya mau, dia malah geram kepada si alias Hileud Atel. Besar kemungkinan si alias Hileud Atel sama si Kehed Kelvin akan menjeblos ke penjara karena saksi kuat ada di Pasha. Itulah ulasan sekaligus cuplikan trailer untuk nanti malam episode 3 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Mimin mohon maaf. Dan Mimin juga kalau ada suara-suara terdengar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun kalian berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.